Saat ini BKN tengah menyusun roadmap pengangkatan P3K paruh waktu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu paruh waktu sudah akan segera ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Di video kali ini kita akan mengupdate informasi yang baru saja diupdate oleh BKN berkenaan dengan tegaskan sanksi ya bagi Pemda yang masih lelet untuk selesaikan pelaksanaan P3K. Jadi di sini BKN jelaskan batas akhir untuk semua honorer menjadi ASN. Dan ini dibahas pada Zoom terbaru untuk BKN yang dilaksanakan pada 16 Juli 2025. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, di sini di laman website BKN Go ID kita lihat di bagian publikasi dan pemberitaan ada satu berita yang sangat menarik, yaitu di tanggal 16 Juli 2025 di mana di sini BKN telah tegaskan kembali kepada Pemda yang lelet, ingatkan batas akhir penyelesaian. BKN minta instansi segera selesaikan seluruh proses seleksi P3K tahun 2024. Baik, kita baca Bapak Ibu. Terkait proses seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 2024 yang telah dilaksanakan, Wakil Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto meminta instansi yang telah menyelesaikan proses seleksi wajib segera mengumumkan hasil seleksi P3K tahap 2. BKN telah pun menetapkan batas pengumuman hasil seleksi tahap 2 ini paling lambat seharusnya kemarin sejak 30 Juni 2025. Namun berdasarkan data dari Deputi Pelayanan, masih banyak instansi yang belum mengumumkan. Tegas Haryomo dalam pertemuan BKN menyapa dengan seluruh instansi pemerintah pada Rabu 16 Juli 2025. Nah, ini baru sekali ya, secara daring dilaksanakan BKN. Merujuk pada ketentuan Undang-Undang ASN, seluruh proses penetapan dan pengangkatan tenaga non ASN menjadi P3K harus selesai paling lambat 1 Oktober 2025. Oleh karena itu, Haryomo mengingatkan jika masih ada instansi yang belum mengumumkan, maka dikhawatirkan tidak akan memenuhi target waktu yang telah ditentukan pemerintah. Kami kembali mengingatkan kepada seluruh instansi agar segera mengumumkan hasil seleksi yang telah diolah. Ini penting agar proses penetapan NIP 3K tidak melampaui batas waktu yang telah ditentukan. Nah, nanti kita lihat beberapa Pemda yang masih belum ya. Haryomo juga menjelaskan bahwa penyelesaian pengangkatan tenaga non-ASN merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Pemerintah wajib menuntaskan penataan tenaga honorer agar ke depan bisa melanjutkan kebijakan pembinaan ASN secara nasional. Saat ini BKN tengah menyusun roadmap pengangkatan P3K paruh waktu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu paruh waktu sudah akan segera ya. Sehingga diharapkan seluruh tenaga honorer yang memenuhi syarat dapat segera diangkat sebagai ASN, baik penuh waktu maupun paruh waktu. Nah, ini adalah salah satu slide paparan dalam Zoom yang dilaksanakan bersama Pemda pada tanggal 16 Juli kemarin, bahwa di sini disebutkan usul perubahan pengolahan hasil seleksi itu paling lambat 16 Juli pukul 4 sore harus sudah masuk ke sistem pengolahan hasil seleksi ASN, dan hasil pengolahan dari hasil seleksi sebelumnya sudah juga diumumkan. Nah, ini pesan warningnya. Kemudian bagi instansi yang tidak mengumumkan hasil seleksi P3K tahap 2 sampai tanggal 16 Juli, maka akan dilakukan pemblokiran terhadap seluruh layanan kepegawaian. Sanksi yang diberikan oleh BKN kepada Pemda-Pemda yang lelet. Pada kesempatan yang sama, Deputi BKN Aris Widianto menyampaikan bahwa seleksi P3K tahap 1 dan 2 telah selesai dan sebagian peserta tahap 2 sudah pun memperoleh nomor induk dan mulai bekerja. Tahap 2 seharusnya belum ya. Namun berdasarkan data BKN per 16 Juli, masih ada beberapa instansi yang belum menyelesaikan. Di antaranya ada 18 instansi yang belum mengumumkan P3K jabatan fungsional dan teknis. Kemudian ada 19 instansi belum mengumumkan hasil tahap 2 untuk kesehatan, dan ada 19 instansi juga yang belum mengumumkan P3K tahap 2 untuk formasi guru. Nah, lebih lanjut, Aris menyampaikan bahwa terdapat 20 instansi pemerintah yang berada di daerah, provinsi, kabupaten kota yang menunda atau belum menyelesaikan pelaksanaan seleksi P3K tahap 2 secara keseluruhan, di mana secara keseluruhan
21 instansi yang belum mengumumkan hasil seleksi P3K, baik sebagian maupun seluruh formasi. Kami harap penyelesaiannya dapat segera dipercepat. Sesuai arahan Presiden, TMT paling lambat ditetapkan itu adalah 1 Oktober 2025. Nah, ini penegasan kembali, jangan sampai molor dari waktu yang sudah ditetapkan. Nah, ini Bapak Ibu, instansi yang belum mengumumkan P3K ya. Per 16 Juli 2025 ada Majene, Kabupaten Muna Barat, ada Kabupaten Sigi, Kabupaten Kota Tual, Banggai Kepulauan, Maluku Tenggara, Makassar, Bombana, Luwu, Bungo, Sungai Penuh, Merangin, Muko-Muko, Pemerintah Aceh, Bolang Mengendau, kemudian Kepulauan Sula, Kalimantan Tengah, Biak Nunfor, Manokwari Selatan, Membramo Raya, dan Membramo Tengah. Kemudian sebagai penutup disebutkan, menegaskan bahwa batas waktu usulan perubahan hasil seleksi adalah 16 Juli. Nah, diundur ya, sampai 16 Juli pukul 4 sore. Jika melewati batas itu, maka akan diblokir seluruh layanan kepegawaian Pemda, tentunya BKD, kepada BKN. Harus mengingatkan bahwa jika ada perubahan seperti peserta mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak memenuhi syarat, maka instansi harus segera melaporkannya dan bisa diproses dan diumumkan kembali oleh BKN. Permasalahan teknis tidak boleh menjadi alasan untuk menunda pengumuman. Kami berharap semua instansi segera menyampaikan hasil seleksi kepada publik. Nah, ini Bapak Ibu penegasan kembali dari BKN dari hasil Zoom terbaru di tanggal 16 Juli 2025, karena ternyata dari P3K tahap 2 ini masih ada sekitar sekian belas ya daerah yang belum mengumumkan, khususnya pemerintah daerah yang belum mengumumkan pelaksanaan hasil P3K tahap 2. Dan sebagaimana diinformasikan tadi, pengusulan P3K dan proses P3K paruh waktu juga segera akan dilaksanakan. Demikian update yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.